Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Muhammad Alung dan teman saya Simon Petrus. Yang terakhir ada Ecclesia Christina Sirait. Kami akan menjelaskan tentang apa itu motor DC. Yang kedua, apa saja komponen penting yang ada dalam motor DC. Yang ketiga, komponen pendukung yang ada di dalam motor DC. Dan yang keempat atau yang terakhir ya kesimpulan dari penjelasan kami ini. Motor DC atau direct current merupakan suatu alat yang memiliki eksistensi dalam merubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Dalam kelistrikan sendiri, motor DC disebut sebagai motor arus searah. Motor DC sangat bermanfaat dalam industri elektronik dan dalam hal ini juga dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi kita manusia. Contoh pengaplikasian motor DC ini adalah pada konveyor. Konveyor sendiri secara spesifikasi diartikan sebagai sistem mekanik yang berfungsi sebagai pemindah barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hal itu disebabkan adanya motor DC yang berperan penting untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya motor DC berperan penting untuk melakukan perubahan energi listrik menjadi energi mekanik sehingga konveyor dapat bergerak ataupun berputar untuk memindahkan barang yang satu ke tempat yang lain. Pada dasarnya, prinsip kerja motor DC yaitu membalik massa negatif menjadi positif dengan menggunakan komutator. Prinsip kerja motor DC sendiri yaitu jika arus lewat pada suatu konduktor, timbul medan magnet di sekitar konduktor tersebut. Medan magnet hanya terjadi di sekitar sebuah konduktor jika ada arus mengalir pada konduktor tersebut. Saya akan menjelaskan bagian-bagian atau komponen-komponen dari motor DC. Motor DC itu terdiri dari beberapa komponen seperti rotor dan stator. Motor yang berputar, sedangkan stator itu adalah bagian motor yang diam. Contoh rotor itu seperti ini. Rotor itu adalah komponen elektronik yang berputar dari sebuah motor DC dan dia bergerak. Komponen ini bergerak secara dinamik ketika tegangan diberikan ke belitan armatur, dan hal ini akan menghasilkan gerakan mekanik dari motor DC itu tersebut. Rotor pada motor DC adalah silinder laminasi magnetik yang diisolasi satu sama lain, dan posisi rotor ini tegak lurus terhadap silinder, dan rotor inilah yang akan berputar pada porosnya dan dipisahkan dari kumparan medan oleh celah udara. Selanjutnya ada stator. Stator itu merupakan salah satu bagian dari motor DC tersebut dan dia tidak bergerak, hanya saja dia menghasilkan medan magnet di sekitar rotor agar rotor itu dapat berputar. Pada bagian rangkaiannya itu dia dibuat menggunakan besi tuang, dan komponen ini merupakan bagian motor DC yang berupa lilitan kawat. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen penyusun dari rotor dan juga stator. Komponen penyusun dari rotor terdapat 4 bagian. Yang pertama ada shaft atau poros, yang kedua ada komutator, yang ketiga ada belitan armatur, dan yang keempat ada brass. Yang pertama ada shaft atau poros. Shaft atau poros adalah komponen logam memanjang yang berfungsi sebagai tempat menempelnya beberapa komponen. Biasanya poros utama terbuat pada bahan aluminium antikarat. Selain itu, poros juga harus stabil pada putaran dan juga harus kuat terhadap suhu yang tinggi. Yang kedua ada komutator. Komutator sebenarnya berasal dari slip ring. Perlu diketahui bahwa slip ring akan dipotong menjadi beberapa bagian lalu disambung dengan menggunakan belitan armatur. Fungsi dari komutator ini sendiri adalah untuk mengalirkan energi listrik ke belitan armatur. Komponen utamanya adalah tembaga. Yang ketiga ada belitan armatur. Belitan armatur adalah komponen yang menghasilkan medan magnet statis pada rotor. Yang keempat ada brass. Brass adalah komponen yang berada dalam komutator.
di mana brush ini sendiri terbuat dari material grafit atau karbon. Jadi, fungsi dari brush ini sendiri adalah mengantarkan arus listrik menuju rotor. Dan komponen penyusun dari stator ada 3. Yang pertama ada frame atau yoke, yang kedua ada belitan medan, dan yang terakhir ada pole. Yang pertama ada frame atau yoke. Frame atau yoke berfungsi sebagai pelindung komponen lain, atau sering disebut sebagai rumah motor, di mana ia melindungi bagian rotor seperti armatur, belitan medan, kutub, dan lain sebagainya. Yang kedua terdapat belitan medan. Belitan medan juga memiliki peran yang cukup penting dalam penyusunan motor DC, di mana belitan medan ini sendiri juga memiliki istilah sebagai field winding dan juga memiliki fungsi untuk mengantarkan arus listrik statis pada stator di motor DC. Yang ketiga terdapat pole. Pole adalah komponen penyusun dari stator, di mana ia memiliki 2 peran penting. Yang pertama untuk menghasilkan medan magnet, dan juga yang kedua untuk memastikan bahwa rotor tetap berputar sebagaimana mestinya. Kemudian, pole ini sendiri terdapat pada bagian dalam frame atau yoke, di mana ia berfungsi untuk menghasilkan flux magnet. Flux magnet itu sendiri akan menyebar di antara rotor dan juga stator, sehingga terjadilah medan magnet yang menyebabkan rotor tetap berputar sebagaimana mestinya. Baik, itulah penjelasan dari kami mengenai motor DC. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang kami sampaikan, mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan juga bermanfaat untuk kami dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.